Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Karakteristik dan Masalah Perkembangan Dewasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elismi Alpina, NPM 21210032. Di sebelah saya ada Saya Oktasela, NPM 21210011. sebelah Saya Revalina, NPM 21210024. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Revalina. Pada Reva, dipersilakan. A. Pembagian perkembangan masa dewasa. 1. Dewasa awal. Dewasa awal merupakan masa dewasa atau satu tahap yang dianggap kritikal lepas alam remaja yang berumur 20-an sampai 30-an. 2. Dewasa madya. Masa dewasa madya adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda yang berusia 40-56 tahun. Dalam masa ini, seseorang memiliki 3 macam tugas. Yang pertama yaitu penilaian kembali pada masa lalu, yang kedua yaitu perubahan struktur kehidupan, yang ketiga yaitu individuasi. Yang ketiga yaitu dewasa akhir. Dewasa akhir. Masa dewasa lanjut usia merupakan masa lanjutan atau masa dewasa akhir, yaitu 60 ke atas. Saat individu memasuki dewasa akhir, mulai terlihat gejala penurunan fisik dan psikologis. Perkembangan psikososial masa dewasa akhir ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu yang pertama perkembangan keintiman, yang kedua perkembangan generatif, yang ketiga yaitu perkembangan integritas. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. B. Teori-teori pertahapan. Teori pertahapan menurut Erikson. Sesudah masa remaja, yaitu masa penemuan identitas seseorang sekaligus memasuki masa dewasa. Dewasa awal yang ditandai oleh imitasi versus isolasi. Maka seseorang tinggal mengalami 2 fase lagi meliputi sebagian besar masa hidupnya. 2. Teori pertahapan menurut Lapinson. Menurut Lapinson dibedakan menjadi 4 periode kehidupan, yaitu 1. Masa anak dan remaja, 2. Masa dewasa awal, 3. Masa dewasa madya, 4. Masa dewasa akhir. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oktasela. Pada Oktasela kami persilakan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa dalam kehidupannya. Yang pertama itu kehidupan fisik, yang kedua kemampuan motorik, yang ketiga kemampuan mental, 4. Motivasi untuk berkembang, 5. Model fun. D. Karakteristik perkembangan orang dewasa. Karakteristik perkembangan orang dewasa ada 4 konsep ciri pembelajaran orang dewasa, yaitu pertama konsep diri, kedua konsep halaman, ketiga konsep kesiapan belajar, keempat konsep perspektif waktu alam kehidupannya. Yang pertama itu kehidupan fisik, yang kedua kemampuan motorik, yang ketiga kemampuan mental, 4. Motivasi untuk berkembang, 5. Model fun. D. Karakteristik perkembangan orang dewasa. Karakteristik perkembangan orang dewasa ada 4 konsep ciri pembelajaran orang dewasa, yaitu pertama konsep diri, kedua konsep halaman, ketiga konsep kesiapan belajar, keempat konsep perspektif waktu atau orientasi belajar. Berikut ini ada cara mengenal corak atau karakteristik kepribadian seseorang yang merupakan faktor penentu, yaitu yang pertama ciri fisik orang dewasa, yang kedua perkembangan intelektual, ketiga perkembangan emosi orang dewasa, dan yang keempat adalah masa dengan sosial, moral, dan sikap orang dewasa. Terima kasih.